Ini kan sogokan Jokowi aja kan. Yang takut bahwa Prabowo tidak lagi ada dalam sphere of influence dari istana kan. Saya berasumsi bahwa tadinya Prabowo tawanan Jokowi, sekarang Jokowi jadi tawanannya Prabowo. Banyak desas-desus yang mencoba-coba, mungkin ada yang bermaksud untuk memecah, mengadu domba Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Dengan tegas beliau mengatakan jangan Anda ada yang bermimpi. Ya, jangan ada yang bermimpi. Sekali lagi, jangan ada yang bermimpi kalau Pak Prabowo bisa diadu domba dengan Pak Jokowi. Itu tegas beliau sampaikan. Ya terus terang aja kami sangat terharu, bangga ya. Bangga dengan kata-kata itu, dan kami juga semakin yakin bahwa pemerintahan ini akan berjalan dengan baik. Dan yang kedua, yang berusaha mendongkel dia, ada beberapa oknum yang terlibat korupsi dan keluarganya. Oh ya. Pesan dari Pak Prabowo tadi bahwa jangan ada yang coba-coba mengadu domba saya dengan Jokowi. Jangan berharap, jangan ada yang mengadu domba saya dengan Jokowi. Itu tidak mungkin katanya. Ada beberapa oknum yang berusaha. Ada beberapa oknum yang berusaha menggagalkan pemilu. Itu adalah oknum-oknum yang oknumnya terlibat KKN dan atau keluarganya dan akan diproses dalam waktu dekat. Itu dua pesan intinya. Jangan ada yang berharap bermimpi mengadu domba saya dengan Jokowi, itu pesan beliau. Nah ini dia nih dengan tuh lihat teman nih. Ini oleh-oleh dari Pak Prabowo. Tanda tangan Ya. Presiden dengan Wakil Presiden untuk buku ini. Ya. Terima kasih. Itu dong. Tadi agendanya makan bersama. Pak Prabowo terus, udah putus nih. Pak Prabowo mengucapkan terima kasih. Pak Prabowo mengucapkan terima kasih atas kekompokan tim kuasa hukum dan kerja kerasnya. Dan juga dia memberikan programnya jangka panjang, termasuk bahwa mengatasi kemiskinan itu adalah program utama. Dan yang kedua beliau berpesan, itu pesan yang paling dalam adalah jangan ada yang bermimpi mengadu domba saya dengan Jokowi. Itu tidak mungkin, itu kata Pak Prabowo. Dan ada beberapa oknum yang berusaha menggagalkan pemilu, walaupun sesudah Pilpres, ada beberapa oknum yang dia atau keluarganya terlibat korupsi dan akan diproses dalam waktu dekat. Itu aja pesannya. Sambil beliau tadi nyanyi bahasa Inggris ya, bahasa Inggris. Halo. Hah? Oh, bahasa Belanda atau Jerman. Ya nyanyi lama banget. Ya. Apa? Arah ke kamera, Bang. Apa? Arah ke kamera. Terus Pak Prabowo nanya, khususnya nanya ke saya, gimana caranya istri kamu kok sabar banget? Nah, itu yang ditanya. Padahal dia udah tahu, karena dia udah klien saya dari udah 20 tahun dia klien saya. Ya, dia udah tahu aspek gua banyak. Dia terus nanya. Dari dulu pun dia tanya begitu, kok istri kamu sabar banget sih? Gue bilang karena semua ruko gue saya kasih sama istri, gue bilang. Wanita itu harus dikasih nyaman, itunya semuanya jadi aman. Bukan seperti bujang lapuk, bukan. Ya, bukan seperti bujang lapuk itu loh, bujang lapuk. Bujang lapuk ada nilai itu. Udah? Kita nggak usah komentar hukum dulu sekarang. Ya. Kenapa kalau PT UN itu kan sebenarnya cukup satu. PT UN tidak berwenang secara absolut. Jadi harusnya dengan satu jawaban namanya eksepsi absolut. Menyatakan PT UN tidak berwenang, itu harusnya sudah putus 2 atau 3 kali sidang. Itu dalam hukum acara namanya eksepsi absolut. PT UN tidak berwenang mengadili keabsahan pemilu dan hasil pilpres. Itu udah pasti itu. Itu namanya kewenangan absolut. Ya. Jadi
sudah nggak ada masalah. Siapa ngobat? Ya, makasih. Ayo bos. Nah ini dia nih. Ah, dia tadi nyanyi lagu Batak sama lagu cinta. Lagu cinta ya. Oh, kamera ya. Ya, jadi teman-teman wartawan semua, barusan kami ada Pak Hotman, ada Pak Bostam, ada Pak Niko, dan semua tim lah semua. Dengan ada Pak Hinca lagi di sini, Bu Dame sudah barusan selesai. Ada Maulana juga ya. Baru selesai. Ada Fahri ya. Baru selesai diterima oleh Pak Prabowo dan Pak Gibran. Kita ada dinner ya, ada Pak Hotman ya. Nah, jadi intinya kita adalah bertemu. Pertama kami kan sebagai kuasa kan melaporkan kuasa yang kami terima. Sudah menang dan juga tadi kita menyerahkan putusan yang resmi dari MK. Kita serahkan kepada Pak Gibran dan juga kepada Pak Prabowo. Dan pesan-pesan beliau kepada kami, pertama ya ucapan terima kasih. Kami mengucapkan terima kasih karena dipercaya sebagai lawyernya. Beliau berterima kasih kepada kami karena membantu beliau dalam perkara ini. Nah, beliau berpesan tadi bahwa supaya tetap ini kan hanya baru permulaan dari pekerjaan, dia bilang. Tapi ke depan masih banyak perjuangan-perjuangan harus dilakukan untuk membangun bangsa ini. Satu hal yang menjadi catatan kita, yang betul-betul kami semua terharu tadi melihat, bahwa dia bilang banyak desas-desus yang mencoba-coba mungkin ada yang bermaksud untuk mengadu domba Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Dengan tegas beliau mengatakan jangan Anda ada yang bermimpi. Ya, jangan ada yang bermimpi. Sekali lagi jangan ada yang bermimpi kalau Pak Prabowo bisa diadu domba dengan Pak Jokowi. Itu tegas beliau sampaikan. Ya terus terang aja kami sangat terharu, bangga ya. Bangga dengan kata-kata itu dan kami juga semakin yakin bahwa pemerintahan ini akan berjalan dengan baik. Dan yang kedua, yang berusaha mendongkel dia, ada beberapa oknum yang terlibat korupsi dan keluarganya. Oh ya. Jadi itu ya. Jadi itu yang betul-betul membuat kami bangga dan merasa yakin bahwa beliau dengan sebagai presiden akan bisa membangun bangsa ini bersama-sama dengan Gibran. Itu yang utama. Jadi ya kalau ada orang-orang yang bermaksud mengadu domba, kalau boleh itu dihentikanlah. Karena beliau sendiri sudah tegas menyatakan, jangan mimpi kalau ada orang yang mencoba mengadu domba saya dengan Pak Jokowi katanya. Jadi kita doakanlah mudah-mudahan Pak Prabowo bersama Pak Gibran bisa melanjutkan pemerintahan nanti setelah Oktober dan mudah-mudahan semuanya itu bisa dilaksanakan dengan baik. Kalau respon dari Mas Gibran tadi bagaimana, Bang? Ya, Mas Gibran hanya mengamini saja tadi. Ya, saya cukup ya. Terima kasih ya. Terima kasih.